Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk PSIS Semarang yang akan berjumpa dengan Persebaya Surabaya yang akan bermain pada hari Rabu, kick off-nya jam 3 sore ya, dan akan bermain di Stadion Jatidiri Semarang. Jadi ini merupakan pertandingan yang cukup penting untuk Persebaya Surabaya, di mana 8 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, 5 pertandingan terakhir selalu win streak ya, mengalami kemenangan secara beruntun. Jadi ini misi yang memang datang ke Jatidiri untuk mendapatkan 3 poin. Sedangkan untuk PSIS Semarang bagaimana? Yang saya lihat untuk PSIS Semarang walaupun sekarang berada di segmen papan tengah, berada di peringkat 8, tapi menurut saya PSIS Semarang ini sudah memiliki peningkatan yang cukup bagus. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena menurut saya penunjukan Coach Ridwan ya untuk menangani PSIS Semarang, ini PSIS Semarang sekarang lebih bermain dengan skema, bukan mengandalkan skill individu dari para pemainnya. Karena berapa kali ketika saya bahas PSIS Semarang ya, bahkan sudah lama saya nggak bahas PSIS Semarang, saya bilang bahwa PSIS Semarang ini lebih mengandalkan Taisei Marukawa, terlalu berpegangan kepada Taisei Marukawa yang dijadikan sebagai playmaker. Ingat ya, pertemuan pertama saat PSIS Semarang bermain di GBT Surabaya berhadapan dengan Persebaya, saya katakan bahwa di sini seperti PSIS Semarang ini mengandalkan Taisei Marukawa sekali gitu. Saya masih ingat waktu itu memberikan reviewnya. Tapi bagaimana dengan besok? Saya kira akan berbeda. Di sini Coach Ridwan semenjak didatangkan untuk PSIS Semarang, sekarang tidak mengandalkan lagi Taisei Marukawa, tapi sekarang lebih mengandalkan ke skema permainan. Ini menurut saya hal yang cukup bagus untuk PSIS Semarang semenjak mendatangkan Coach Ridwan. Karena Coach Ridwan bisa memberikan fondasi kepada PSIS Semarang agar bermain dengan skema. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya yang saya sudah beberapa kali bahas dari musim lalu, Coach Aji yang selalu berpondasi kepada skema juga, ini sudah matang ya. Kalau boleh saya katakan jauh lebih matang daripada PSIS Semarang. Karena ya Coach Ridwan ini kan belum lama ya menangani PSIS Semarang. Jadi artinya untuk PSIS Semarang bermain dengan skema lagi itu juga belum lama. Tapi intinya untuk bertemu dengan Persebaya, untuk PSIS Semarang yang sekarang, ini harusnya sudah mulai berbeda dengan yang kemarin. Yang saat pertemuan pertama ya. Harusnya besok PSIS Semarang jika bermain tetap konsisten mengandalkan skema, minimal permainan ini bisa berimbang. Kita nggak berbicara PSIS Semarang kemarin kalah lawan Persib, lalu kemarin menang lawan Persik Kediri 2-1. Tapi yang saya ingin bahas di sini PSIS Semarang harus tetap konsisten mengandalkan skema. Walaupun bertemu dengan Persebaya atau nanti akan bertemu dengan tim siapapun, PSIS Semarang ini harus konsisten bermain dengan skema seperti kemarin. Lawan Persik Kediri jelas skemanya hidup. Lawan Persib Bandung sebenarnya juga skemanya hidup. Hanya saja kembali lagi ke kualitas pemain ya. Persib Bandung tahu sendiri pemain depannya ini dan pemain sayapnya memang di atas dari rata-rata kalau menurut saya. Jadi kalau masalah kualitas pemain ini memang jadi pembeda. Tapi kalau berbicara skema permainan, PSIS Semarang ini sudah ada skema permainan yang cukup bagus, sudah terbentuk. Jadi kalau menurut saya besok bertemu dengan Persebaya, harusnya PSIS Semarang ini sudah bisa mengimbangi. Karena kalau misalkan PSIS Semarang ini masih bermainnya monoton, saya akan katakan di preview ini, ya Persebaya Surabaya harusnya bisa mendominasi, bisa mengatur ritme permainan saat berhadapan dengan PSIS Semarang. Kalau misalkan PSIS Semarang masih bermain monoton ya. Tapi beda cerita, besok PSIS Semarang harusnya kalau konsisten tetap mengandalkan skema permainan dari Coach Ridwan, harusnya PSIS Semarang ini sudah bisa mengimbangi Persebaya. Kalau masalah hasil menang atau imbang atau kalah, itu kembali lagi ke kualitas pemain ya. Kembali lagi jalannya pertandingan besok kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau berbicara permainan besok, harusnya kedua tim ini sama-sama berimbang. Karena PSIS Semarang ini sudah mulai memainkan bola possession juga. Jadi membangun serangannya sudah mulai rapi. Semua lini sudah mulai terlihat terisi, nggak hanya mengandalkan Taisei Marukawa ya. Jadi Taisei Marukawa besok mungkin tetap bermain di sayap kiri, Septian David sebagai second line ya, di depan dari Nur Yulianto mungkin karena Fortes kan cedera ya kemarin. Di kanan Vitinho, lalu ada Lutfi Kamal yang didatangkan dari Barito Putra, ini juga pembelian yang cukup bagus menurut saya. Dan kemarin lawan Persik Kediri memang untuk Dewangga, Fredian ya, ini dua pemain kuncinya PSIS Semarang baru diturunkan di babak kedua. Jadi besok menghadapi Persebaya Surabaya, siapapun pemain yang diturunkan oleh Coach Ridwan harusnya tidak mempengaruhi skema permainan.
Karena kemarin pemain intinya sebenarnya nggak dimainkan semua ya untuk PSIS Semarang lawan Persik. Tapi buktinya skema permainan tetap berjalan. Jadi yang saya harapkan untuk PSIS Semarang besok bertemu Persebaya Surabaya ini harusnya bisa konsisten bermain dengan skema. Saya sih berharapnya Coach Ridwan ini pelatih yang memang saya cari-cari untuk menangani PSIS Semarang. Bagaimana pelatih yang bisa memberikan skema permainan untuk PSIS Semarang. Jadi di sini nggak mengandalkan Taisei Marukawa lagi, nggak mengandalkan skill individu lagi. Lalu untuk Vitinho ya bermain di sayap kanan kemarin memang nggak terlalu terlihat masih perform ya, belum terlihat perform banget. Jadi besok menghadapi Persebaya Surabaya semoga nggak terlalu banyak untuk melakukan skill individu. Beda kalau Taisei Marukawa ya, walaupun mengandalkan skill individu tapi masih berapa kali bisa melewati pemain. Tapi kalau Vitinho ini berapa kali saya sering lihat kemarin lawan Persik ini seperti memaksakan berapa kali untuk melakukan skill individu. Jadi semoga besok lawan Persebaya Surabaya nggak terlalu banyak untuk membawa bola karena Persebaya Surabaya ini sangat kalau boleh saya katakan bertahannya ini cukup rapat ya. Pressingnya juga cukup tinggi kalau sudah masuk ke area pertahanannya sendiri. Jadi untuk PSIS Semarang besok kita akan lihat tetap konsisten atau tidak untuk bermain dengan skema permainan. Kalau misalkan besok tetap bermain dengan skema, saya rasa untuk mengimbangi Persebaya Surabaya untuk skema permainannya ini harusnya bisa berimbang. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya memang nggak terlalu banyak yang saya review lagi karena untuk Persebaya Surabaya ini tinggal konsisten. Walaupun kemarin lawan Borneo line up-nya ada sedikit perubahan ya oleh Coach Aji, Saiful yang ditaruh dari awal sebagai starter. Novi Andani masih di bangku cadangan, lalu Yamamoto bermain di sayap kanan, yang saya bilang Yamamoto ini lebih bagus di sayap kiri gitu. Nah ini tinggal tergantung line up yang diturunkan dari Coach Aji ini siapa besok. Bagaimana dari pemain yang diturunkan ini tetap menjalankan skema atau enggak. Karena untuk Persebaya Surabaya sejauh ini memang sudah konsisten. Hanya saja memang kemarin kemasukan 2 gol lawan Borneo ya. Jadi tinggal besok lihat apakah pertahanan seperti Rizky Ridho, Leo Lelis bisa diturunkan lagi, diduetkan atau tidak. Saya belum tahu ya Leo Lelis besok bisa main apa enggak. Tapi yang komentar kalian, ada yang komentar juga Rizky Ridho dan Leo Lelis ini duet yang cukup bagus ya. Jadi kita akan lihat besok bermain apa enggak. Jadi untuk Persebaya Surabaya memang nggak terlalu banyak yang saya bahas, tinggal konsisten aja. Paling saya akan bahasnya di review. Kalau misalkan memang ada yang menarik ya untuk saya bahas, seperti kemarin lawan Borneo itu kan cukup menarik tuh untuk saya bahas di reviewnya. Tapi kalau preview memang ya tinggal konsisten. Sama seperti ini, lawan PSIS Semarang tinggal konsisten. Tinggal di reviewnya aja nanti. Mungkin ada Persebaya Surabaya bisa saya bahas. Tapi memang yang saya ingin saya ingin fokuskan besok tinggal ke PSIS Semarang aja. Bagaimana para pemain dari PSIS Semarang apakah tetap bermain dengan skema. Dan untuk Persebaya Surabaya line up yang diturunkan ini siapa. Itu yang paling penting ya, karena Persebaya Surabaya ini line up-nya kan kemarin di babak pertama lawan Borneo nggak terlalu berjalan di sayap kiri. Jadi untuk Persebaya Surabaya tinggal yang saya lihat line up yang diturunkan oleh Coach Aji ini siapa. Untuk sektor sayapnya, sektor tengahnya, lalu target man-nya siapa nih kalau misalkan memang Victor nggak bisa diturunkan ya. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Nanti kita ketemu di video reviewnya ya untuk PSIS Semarang dengan Persebaya. Jadi semoga untuk kedua tim bermain dengan profesional, bisa mendapatkan hasil yang positif. Jadi nanti kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. See you.